Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang saya hormati takmir masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dimuliakan Allah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, saudaraku jemaah sholat Isya yang berjamaah, dan sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan hari ini, tadi siang kita melakukan puasa Ramadan. Dalam hadis disebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sepakat yang saat ini bermuajahah di majelis ini, di Masjid Al-Muhajirin ini, pastilah kita inilah hamba Allah yang penuh noda dan dosa. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada mawar yang tidak berduri, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Allah pun juga tahu bahwa kita adalah manusia yang penuh noda, dosa, kekhilafan, kesalahan di 11 bulan yang kita lakukan. Sehingga ada suatu bulan istimewa, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, dan alhamdulillah kita ketemu saat ini Ramadan. Saya melihat dalam satu kamus besar bahasa Indonesia Arab mengatakan bahwa Ramadan itu diartikan membakar. Membakar apa? Dua makna pemahaman. Ada yang mengatakan Ramadan itu membakar karena panasnya hari di waktu bulan Ramadan. Ramadan itu sendiri itu selalu kadang bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yang saat ini alhamdulillah kita Ramadannya jatuh di bulan Mei Masehi, bulan April. Apa artinya? Bahwa Ramadan ini membakar dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba Allah. Kalau mereka memanfaatkan Ramadan dengan baik, dengan penuh keimanan, melakukan puasa di siangnya, dan juga melakukan menghidupkan malam-malam Ramadan di malam hari, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau tadi kita bicara man shoma Ramadan, barang siapa yang lakukan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kita karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan sebelum masuk Ramadan. Senada dengan itu juga ada hadis menyebutkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan qiyam, artinya adalah mendirikan solat-solat sunat atau melaksanakan i'tikaf, membaca Al-Quran, zikir dan doa di malam-malam bulan Ramadan. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia pun juga akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ini serangkai. Siangnya dia puasa, malamnya diisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin
atau menghidupkan ilmu-ilmu agama, menjelaskan tentang puasa tingkatan-tingkatan. Imam Al-Ghazali, puasa ini ada 3 macam. Yang pertama adalah menurut fikih. Di sini sudah ada kita kaji, itu adalah namanya fikih perbandingan mazhab namanya. Tapi yang saya maksud di sini adalah di mana Imam Al-Ghazali menjelaskan tingkatan puasa yang pertama adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak bergaul suami istri di siang bulan Ramadan sebelum sampai nanti waktunya berbuka. Itu semuanya orang bisa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sejak dari terbit fajar. Jadi kalau kita terbit fajar itu berdasarkan rumus astronomi, itu ilmu falak adalah imsak itu dimulai 10 menit sebelum masuknya sholat subuh. Jadi kalau subuhnya kira-kira jam 4:43 menit, maka imsaknya mulai menahan itu dikurangi 10 menit, berarti adalah jamnya jam 4:34 menit. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, kalau ini hanya sekedar puasa, itu bisa orang semuanya untuk melakukan itu. Nah, jadi tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak bergaul suami istri, siapapun bisa itu. Anak-anak kita apalagi dikasih duit 10.000 sehari. Sehari puasa 10.000, wah itu bukan main. Disuruh pun jangan puasa lah deh, nggak usah, besok saja ini panas hari. Mau indah masih puasa, karena harapan itu 10.000 bukan puasanya. Nah itu biasanya semangatnya anak-anak. Tapi yang dimaksud di sini saya ingin ada korelasi sedikit nanti adalah hubungannya dengan wudhu. Bukan langsung batalkan puasa, karena batalkan puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak bergaul suami istri, hanya itu. Kemudian kalau membatalkan dia lagi puasa mungkin karena muntah dengan sengaja, atau bergaul suami istri, kemudian dia dalam keadaan haid, atau mungkin dia nifas. Ini batal puasa. Tapi tidak dimasukkan oleh fikih di situ adalah mengurangi pahala puasanya. Contoh, kita lihat tingkatan yang kedua, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam buku Ihya Ulumuddin tersebut adalah menahan pandangan mata. Ini namanya ainun. Tapi bisa diartikan basyar dan juga diartikan nazar. Kalau basyar berarti melihat secara telanjang mata kita, melihat. Gini, tapi ada juga namanya nazar, melihat dengan cara batinnya, dengan syahwatnya. Makanya ada pepatah Melayu, dari mana datangnya lintah kalau bukan dari pematang turun ke padi. Dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati. Jadi ini mempuasakan mata. Dipuasakan mata kita, jangan melihat sesuatu hal yang dilarang untuk melihatnya. Sampai kapan? Ya sampai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihannya puasa. Kemudian juga adalah menahan mulut kita. Makanya sebelum kita wudhu berkumur-kumur, tidak ada yang keluar dari mulut kita ini kecuali zikir dan doa kepada Allah, membaca Al-Qur'an selama bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut ini sering menyakiti hati orang. Dalamnya lautan masih bisa diselami. Dalamnya hati siapa yang tahu. Oleh karena itu hati-hati berucap, mulutmu harimaumu. Ini ada lagi yang mengatakan diam itu adalah emas, sementara bicara itu adalah perak. Kalau seandainya tidak ada gunanya untuk bicara, lebih bagus diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kamu berkata baik. Kalau tidak, yahsanus sukut, bagus kamu diam saja daripada nanti mulut kita itu menyakiti hati orang. Karena itu puasakanlah kita minimal 12 jam, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasakan mulut ini. Memang tidak langsung batal puasa, tetapi adalah mengurangi pahala puasanya. Demikian juga telinga kita.
Nanti ada mengusap kepala dan langsung ke telinga, atau mengusap juga membasuh telinga dalam wudu, mendengarkan sesuatu hal yang diharamkan untuk kita dengar. Kita adu domba, menggunting dalam lipatan, menerjang kawan seiring, mengadu domba orang, diadu dengan apa yang kita dengar, kemudian kita sampaikan kepada orang lain dengan sumber yang berbeda. Akhirnya nanti orang yang kita sampaikan itu salah menanggapinya, kemudian orang itu hancur berkelahi dikarenakan gara-gara kita karena salah pendengaran. Oleh karena itu, puasakanlah telinga kita minimal 12 jam untuk latihan. Kalau sudah bisa nanti tambah 12 jam lagi. Kalau tambah bisa lagi, akhirnya yang tidak keluar dari mulut ini hanya adalah sifat-sifat atau mungkin suara-suara yang menguatkan keimanan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hidung kita. Tidak boleh kita mencium sesuatu hal yang larang untuk menciumnya. Panca indera, mata adalah panca indera penglihatan. Kemudian hidung adalah panca indera penciuman. Kemudian adalah panca indera pendengaran. Kemudian mulut kita adalah panca indera juga untuk mengucapkan sesuatu hal dalam satu komunikasi kita. Memang kata Buya Hamka, mulutmu tidak bertulang, tapi gara-gara mulutmu bisa juga memecahkan tulang. Mulut tidak bertulang, tetapi gara-gara mulut itu adalah bisa memecahkan tulang. Kemudian sakit hati itu dilampiaskan, seperti itulah terjadinya gara-gara seolah-olah mungkin 40 tahun lalu Buya Hamka menyampaikan adalah mulutmu harimaumu. Memang mulutmu adalah tidak bertulang, tapi gara-gara mulutmu juga bisa memecahkan tulang. Puasakanlah mulutmu, puasakanlah telingamu, puasakanlah matamu, puasakanlah hidungmu, puasakanlah tanganmu. Jangan sering-sering mengiringi orang. Gak senang orang nanti, akhirnya itu adalah jadi masalah. Memang ada hadis bahwa tangan di atas lebih bagus adalah tangan di bawah. Artinya bersedekah. Jangan nunjuki wong, apalagi nabok wong, tapi digunakan membantu orang. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Kalau ada sama dimakan, tidak ada sama dicari. Kemudian mempuasakan kaki juga menggotong-anggota wudhu kita. Tahanlah sedikit ke tempat-tempat maksiat. Jangan bawa ke bar, jangan bawa tempat perjudian, jangan bawa ke tempat maksiat. Tapi bawalah kaki ini selama 30 puasa Ramadan ini adalah ke masjid Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf di masjid, berdoalah kepada Allah. Jangan-jangan bahwa Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir buat kita. Memang Ramadan pasti akan tiba, tapi apakah kita masalahnya ketemu lagi Ramadan yang akan datang? Itulah merupakan pertanyaan buat kita saudara sekalian. Karena waktu yang membatasi kita, sudah jam 8 kurang 5 menit, dan kita pun juga masih ada aktivitas lain, mungkin tadarusan Al-Quran, dan Bapak Ibu juga nanti kita semuanya akan bangun sahur. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini tausiah kita. Mudah-mudahan dari tausiah saya sampaikan ini ada manfaatnya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang itu tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala. Oleh karena itu, puasakan mata kita, puasakan hidung kita, puasakan mulut kita, puasakan pendengaran kita, kemudian puasakan tangan kita, kemudian puasakan anggota wudhu kita yang lain, yaitu kaki kita. Datanglah ke masjid-masjid Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.